Oke, selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Erik, yang punya channel Telegram SKMC ya. SKMC itu singkatan dari semoga kita makin con. Jadi menurut saya yakin ya, sebuah perkataan itu adalah sebuah doa. Jadi live streaming saya ini hari ini tanggal 5 Oktober ya, 5 Oktober ada beberapa orang yang nge-DM saya tadi pagi seperti pertama yaitu dari Pak Albert ya, dari Pak Albert tanya ke saya, eh, pagi bro nanya berarti tidak ada ketentuan time frame untuk sistem yang Anda pakai. Nah, karena saya intraday-nya itu yaitu intraday entry ya, entry intraday untuk TP-nya yaitu untuk swing. Jadi saya ambilnya dari higher time frame untuk menentukan TP, lalu untuk entry-nya yaitu di lower time frame. Nah, sebentar saya bukain langsung di TradingView ya. Jadi biar lebih jelasnya, contohnya di sini Euro JPY yang kemarin pas semalam ya udah take profit ya, udah take profit. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nanti saya buatkan satu khusus video yang ini. Jadi saya analisanya dari higher time frame yaitu cukup dari daily ya, dari daily ini bisa nampak trennya kenaikan. Lalu saya pindah di H4 harga saat itu lagi turun koreksi ya, turun koreksi. Nah, di situ saya udah cari peluang untuk kesempatan cari peluang untuk ngebuy. Untuk apa? Untuk mencari kenaikan seperti ini. Nah, di situ. Lalu saya entry-nya di H1, lihat dulu di H1. Di H1 ini saya ada konfirmasi ya, konfirmasi ini ada fake out, di sini ada breakout sedikit, ini nggak pala bagus ya, di situ saya nge-buy, stop loss saya di bawah zona ya. Jadi lebih spesifik nanti saya akan buatkan. Lalu di situ saya entry dengan stop loss di sini, TP-nya yaitu TP di daily. Di daily ini yaitu di sini. Daily ini 144 ini adalah zonanya resistan ya, 1, 2, 3, ke 4. Jadi di situ TP saya. Jadi saya tuliskan ya, saya ambilnya dari entry-nya, TF-nya daily A4, A1 bahkan sampai M30 gitu. Nah, ini sistem saya. Tetapi kalau misalnya goal yang kayak semalam ya, semalam saya ada nge-buy supaya saya kena BFP, di situ saya ambilnya dari M15 ataupun M30. Di sini kenapa saya ambilnya M15? Karena saya cukupnya di intraday. Nah, di sini saya ada buat ya, pernah saya ada buat di YouTube saya video perbedaan ya, pro dan cons ya, kekurangan dan kelebihan dari entry di lower time frame dan juga high time frame. Jadi teman-teman bisa lihat kembali ya di situ. Lalu pertanyaan dari Pak Albert udah saya jawab. Lalu dari Bu Amalia, maaf, Bu Amalia, pertanyaannya seperti ini. Hai Pak Erik, selamat pagi. Saya mau tanya, nanti malam ada news ADP, non-farm employment, terus nanti tanggal 7 benar di hari Jumat. Setiap awal bulan itu di hari Jumat itu ada news NPP seperti ini. Yang mana ini? Nah, ini yang paling bawah ya. Non-farm employment change itu yang sangat signifikan. Tetapi pergerakan NPP ya nggak sebegitu efek ya sebesar seperti FOMC. Nah, apakah efek? Ada, pasti ini ada. Biasanya sepengalaman saya ini adalah news mikro ya, news mikro. Biasanya pergerakan news mikro ini akan membuat pergerakan market itu semakin cepat daripada biasanya. Jadi saya sendiri pribadi fokusnya ke analisa teknikal. Saya hanya kalau ini fundamental saya nggak begitu fokus sekali di data-datanya. Biasanya saya ikutin jadwalnya aja. Kalau yang nanti malam yang ADP ini saya nggak begitu mengikutin. Biasanya saya hanya ikutin yang kayak MVP yang di Jumat hari awal bulan, FOMC enggak, FOMC itu udah agak tengah malam saya udah istirahat ya, paling CPI aja. Jadi biasanya pergerakan ini biasanya akan membuat market itu bergerak lebih cepat. Contohnya kayak kemarin ya di gold. Sebentar, di gold itu saya lupa ya di tanggal, saya ada CPI aja lah ya. CPI saya ingat masih yang CPI sama FOMC ya. CPI CPI yang ini pergerakannya membuat pergerakannya naik cepat. Nah, kayak gini FOMC pergerakannya juga naik cepat.
Bahkan efeknya bisa beberapa hari ya. FOMC itu efeknya bisa 3-4 hari ya. Kalau MVP itu 1-2 hari aja. Karena udah ketemu di hari Sabtu ya. Kayak gitu. Jadi efeknya akan membuat pergerakan market itu lebih cepat. Jadi tips saya kalau untuk trading saham news, pastiin pakai resiko yang sangat kecil. Biasanya misalnya saya 1% boleh buat 0,5 sampai 0,8%. Jadi kalaupun pergerakannya cepat market itu, kalau udah rasa gak sesuai dengan setup, cepat-cepat di cut loss ataupun di exit. Kayak gitu. Lalu pertanyaan dari siapa lagi ya? Dari Pak Andi ya, dari Pak Andi Lim. Oke, ini USD Kanada ya, ada posisi sell dari daily. Pak mau tanya, menurut Pak Erik akan turun sampai support bawah nggak? Oke, saya analisakan untuk USD Kanada ya, dari daily. Ini kemarin saya kena stop loss ya, kena stop loss di atas ini. Nah, untuk Pak Andi, lihat ini struktur marketnya ini trennya lagi tren kenaikan. Ini kenapa turun? Karena di sini ada high time frame, zona high time frame. Di sini dari weekly ya, kita lihat di sini resistan, resistan, di sini resistan. Di sini ada hidden base-nya supply, makanya ini naik turun ya. Jadi ini ada fake out. Apakah bisa turun? Bisa. Ini ada banyak imbalance ya, banyak imbalance. Pastiin kalau untuk entry sell ini karena counter trend ya, dari H4 kita lihat ini lagi tren kenaikan. Jadi penurunan ini hanya sebatas penurunan koreksi membuat high low baru sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk USD Kanada, Bapak ini belum pakai stop, pakai SL Plus ya. TP-nya di zona hidden base itu yang di bawah sini ya. Masih kemungkinan masih iya, kemungkinan akan turun lagi sedikit. Di sini ada hidden base ya. Pastiin kalau ada nge-sell, pastiin pakai stop loss plus saja karena trennya di daily masih tren kenaikan. Jadi ini lebih ke counter trend. Jadi penurunan ini hanya sebatas koreksi. Jadi ini untuk pertanyaan dari Pak Andi. Sama-sama Pak Andi. Oke, lalu dari Pak Citra Effendi. Pagi Pak Erik, apakah ada video spesifik yang mengajarkan strategi teknik yang dipakaikan? Untuk Pak Citra bisa lihat di beberapa video recap trading saya, yaitu di YouTube ya. Di YouTube itu saya ada buatkan playlist yaitu recap trading. Jadi di situ Pak Citra bisa lihat. Jadi cara-cara saya entry gimana. Saya jarang banget pakai pending order ya. Saya banyakkan pakai namanya instant entry. Jadi Pak Citra dan juga teman-teman yang lain bisa bisa ikut melihat. Oke, lalu itu saja ya yang tadi pagi yang nge-DM saya. Bentar saya cek dulu. Oke, ada lagi ya. Saya sapa dulu, ada udah rame nih. Oh, dari bawah dulu ya. Selamat bergabung Pak Rizky, Pak Muhammad Jaidan, Pak Chandra, Pak Fik, Pak Dwi, Pak Mario, Pak Randy, Pak Arif, Pak Albert. Oke, ada Pak Saino juga sama bergabung Pak Saino, ada Pak Albert juga di sini, Pak Ali, Pak Citra, Pak Iwan, Pak Bu Seri, Pak Sofian, sudah Widigan ini nickname ya. Ini ada Pak Gedon juga, Pak Wang, Pak Mike, Bu. Ini Pak Noel ya, Pak Noel atau Bu Noel. Maaf kalau saya salah ini ya. Ada Pak Daniel juga. Ada terakhir yang baru bergabung Pak Yudah. Silakan ini saya udah unmute kan, silakan di unmute aja jika ada pertanyaan seputar trading ataupun di luar trading. Saya bisa jawab, saya akan jawab. Tentang Pak Albert ini saya ingin ingat, ini kalau Pak Albert ini nama samaran. Iya silakan Pak Mario. Ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan, tapi aku kayaknya kurang jelas soal itu. Bagaimana kita membuka posisi awal, jadi bagaimana prosesnya analisa mulai dari time frame besar ke kecil, terus pakai analisanya seperti apa. Ya, saya baru belajar sih, jadi kemarin tuh saya sudah dengar ulang lagi YouTube-nya yang dijelaskan, cuman ada hal-hal yang bagi saya itu masih ya karena saya baru ya, jadi belum mengerti. Bolehkah dijelaskan biar saya ngerti? Thank you Pak. Oke boleh Pak. Untuk Pak Mario ya. Oke.
Yang USD Kanada saya udah bahas, yang di Gold semalam saya udah bahas nggak ya? Kayaknya belum Euro ada. GPA kemarin yang seru tuh saya lihat tuh Euro GPA-nya Pak Erik itu. Yang ini aja ya. Eh, Bentar, saya ada ambil posisi buy. Ini bukan, ini saya nggak ada entry ini saya hanya contoh aja. Saya lupa ingat ini, nanti saya mau ngecek lagi. Saya un- un- Oke, oh ya ini ada nih, saya recovery trade lagi nih kalau nggak salah. Oh yang ini aja ya Pak ya, di sini ya. Ini seperti di gold, kejadian ini seperti di gold. Di sini adalah zona resistan di high time frame, di H1 ya. Kita cerita tentang intraday ya. Jadi karena banyak teman-teman yang ngevote ya, pernah saya buat votingan, teman-teman yang ngikutin channel Telegram saya banyak yang suka intraday. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ketahan lalu turun, ini ketahan lalu turun. Jadi di yang balok hitam ini adalah zonanya resistan ya, zona resistan. Nah, di sini kalau teorinya kalau nge-breakout ya, atau melewati atau menjebol ya, menjebol zonanya resistan ini, maka akan membuat zona tersebut menjadi zonanya support. Nah, di situ saya cari dia nge-breakout, cari peluang buy. Kenapa saya nge-buy? Karena saya tahu ya di H4 di daily memang lagi tren kenaikan. Jadi masih ada peluang naik sampai ke atas ini. Lalu saya entry-nya dari M30. M30 apa yang saya ambil? Nah, nampak di sini kan yang tadi zona tersebut, zonanya resistan sebelumnya yang akan menjadi zona support. Ini nge-breakout, di sini ada namanya zona demand yang kecil ini. Kecil. Jadi ceritanya ini pergerakan market itu naik, lalu sideways ya, sideways ada jeda, lalu melanjutkan kenaikannya. Jadi di harga ini 140.200 itu ada zonanya demand. Lalu kembali ke zona yang ini. Saya paling suka setup seperti ini, di mana zonanya support resistan berdekatan dengan atau berpapasan dengan zonanya supply and demand. Kebetulan ini adalah zonanya support dengan zonanya demand. Berarti cari peluang buy di mana higher time frame-nya juga naik. Di sini saya tunggu M30 dia ada bullish engulfing ya. Sebentar saya hapus dulu biar nampak lebih jelas. Yang ini, yang saya maksud bullish engulfing yang ini. Artinya secara price action ya, secara price action, nama-nama price action itu, nama-nama candle itu sangat banyak ya. Saya hanya tahu namanya candle wick rejection, bullish engulfing, ataupun bearish engulfing. Saya nggak begitu fokus sekali ataupun hafal banyak banget ya. Yang penting saya tahu secara psikologis arti dari pergerakan ini apa. Nampak ini nge-breakout, harga yang biru ini turun mengetes ke zona yang ini, ada perlawanan balik ya, perlawanan si buyer ya, ataupun buyer membuat harganya naik, maka di sini respon price action ya, reaksi pasarnya di market tersebut berarti udah valid untuk naik. Di situ saya ambil peluang buy. Sebentar saya buka kembali yang tadi. Oke, di situ saya ambil peluang buy. Peluang buy, lalu stop loss ya. Selalu saya bilangin namanya stop loss itu sangat penting. Di sini stop loss saya buat di zona yang ini di bawah week low yang sebelumnya ini. Lalu untuk targetnya kemana? Yaitu ke atas ini. Atas ini adalah dari higher time frame ya. Jadi sambil tadi ada pertanyaan dari Pak Albert ya. Jadi saya sambil singgung kembali. Entry-nya dari M30. M30 TP-nya yaitu di daily ini, dari daily. Yang udah saya tentukan dari awal ya. Dari awal 1, 2, 3. Jadi saya paling suka yang namanya Lientry. Jadi saya nggak pala banyak dia lihat watchlist ini. Sebenarnya watchlist ini banyak karena di request dari teman-teman ya. Jadi biasanya saya update dari posisi yang berjalan aja, seperti Australia, Kanada yang ada aja. Jadi kebetulan ini Euro JPY, ya udah saya ambil posisi buy, stop loss di bawah sini, lalu dan bergerak naik, saya bergerak naik ya. Di sini udah dapat sekitaran berapa R, saya akan close parsial, lalu saya pakai sistem set BEP atau stop loss plus. Supaya apa? Supaya antisipasi namanya loss, kena stop loss. Jadi biarin market mau kemana, ini hitungannya saya hitungan bonus kayak gitu. Lalu kemarin saya ada stop loss ya, yang namanya USD Kanada ya, saya tunjukin USD Kanada yang di sini. Di hari Senin ya, di hari Senin saya kena stop loss, saya recovery trade saya yaitu di Euro JPY. Kalau nggak salah video ini saya ada buat udah di YouTube
di YouTube saya. Lalu karena saya suka swing trade ya, swing trade saya ada namanya, saya suka namanya challenge challenge ya, challenge diri saya sendiri. Saya ada posisi yang di bawah sana yang dimana TP open. Sebentar, kok nggak ada. Ini karena saya pakai tablet jadi agak. Oke, yang ini saya ada TP open. Ini beberapa kali saya entry buy saya udah TP ya. Ini semua udah pada TP. Jadi sisa yang ini saya ada TP open, di sini ada TP open. Ini sisa 0,02, ini ada 0,01. Jadi saya tahu tren besarnya masih tren kenaikan ya dari daily ya. Ini kenaikannya daily-nya ini sangat impuls bullish ya. Ada kemungkinan nge-breakout. Kalau ini nge-breakout maka ada potensi ke high atas ini kayak gitu. Jadi pertanyaan dari Pak Mario cukup jelas. Ada Pak Abar selamat bergabung, ada Pak Li. Gimana Pak Mario tadi penjelasan saya cukup jelas Pak? Halo, Mantap Pak, mantap. Jelas ya Pak ya? Iya, ya, terima kasih. Lebih detail dari kemarin kayaknya. Iya, mungkin karena ini ya, karena saya live streaming di YouTube, karena saya kasih jeda memang 15 menitan. Jadi agak ini ya, saya memperhatiin waktunya Pak. Yang lain, ya, ya. Tadi ada yang kurang jelas, boleh DM saya. Tadi ada Pak Albert yang tanya, Pak Albert gimana tadi yang tadi saya udah jelasin yang tentang time frame, udah cukup jelas. Yang gue swoop Albert ini. Ya. Saya ada 2, Albert L lagi satu. Silakan di-unmute aja yang mau tanya. Ini saya siapa? Ini saya nggak kenal. Pak Gober ya. Oke. Pak Saino. Ya. Ya, silakan. Ini kayaknya ini dari grup Tribelio ya. Dari mana, Pak? Grupnya Tribelio kayak ini. Aku lupa ini, aku asal masuk kemarin. Kok bisa ya? Saya ini grupnya yang ini. Gak apa-apa sambil ngobrol aja Pak. Iya, dengan saya Pak Daniel siapa, Pak. Oh Pak Daniel. Oh ya, udah saya izin save dulu. Saya takutnya salah sapa kan, Pak Daniel. Iya, oke. Ini cuma iseng-iseng nama nickname di grup aja. Iya, gak apa-apa. Iya. Yang lain gimana? Ada Pak Oki juga, selamat bergabung Pak Oki. Pak Saino, gimana kabarnya Pak Saino? Semalam sell stop USD Kanada lumayan itu. Udah TP ya Pak ya? Silakan diambil aja Pak. Pak Erik. Ya, Pak Dwi ya, silakan Pak. Pak Erik, berarti yang untuk UCAT itu kalau sell masih counter trend ya Pak Erik? Benar Pak. Ini tunggu ya, dari H4 ya kita cerita ya. Ini saya ada TP open ya, sisa 0 kecil. Ini kan kita lihat ya dari H4 aja. Di sini kan resistan sebelumnya nih, yang ke breakout. Di sini balik sini naik. Nah ini kan udah membuat high ya. High-nya ini lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah ini adalah high low. Jadi kemungkinan akan turun koreksi, bisa cari incar buy, targetnya yaitu di high sini kayak gitu Pak. Jadi kalau nge-sell ini ada mulai nge-breakout high low di sini ya. Kemungkinan market akan bergerak nanti minggu ini akan ada news ya. Apalagi ada news Kanada ya, bisa jadi seperti ini. Ada news Kanada tadi dari Bu Amalia tanya kalau nggak salah, yang ini news Kanada di Jumat malam jam 7:30. Yang ini nggak nampak ya. Jadi mungkin akan membuat pergerakan market itu akan cepat seperti itu. Ini masih ilustrasi ya kayak gitu. Nanti tinggal saya pantau, tunggu agak ke bawah, cari peluang-peluang buy kayak gitu Pak. Jadi kalau ada yang nge-sell, berarti kalau mau buy di area bawah tadi ya Pak Erik? Untuk buy ya di bawah ya.
kan gini, trader itu kan ada 3 ya, scalpingan berarti udah nge-sell ini, udah nge-sell. Kalau intraday ya berarti udah nge-sell juga. Kalau untuk swing ya mereka ya kalau saya seperti saya ya tunggunya agak ke bawah untuk incar buy, targetnya ke bawah sini. Kenapa saya swingnya saya bilang begitu? Karena target swing itu kan jauh. Kayak gini nih, 450 lah kita anggap ya targetnya. Nah, kalau untuk intraday itu kan cukup segini aja. Segini udah lumayan. 150, 70, 80 pips sudah cukup. Apalagi kalau untuk scalpingan ya M5 kita lihat. Nah, M5 ini dari sini ke sini aja udah lumayan. Kan instan, maksudnya cepat. Lebih cepat. Ini sekitaran 1 jam kayak gitu. Kalau intraday ya 5 jam kayak gitu, Pak. Makanya kalau swing itu sebenarnya lama di waktunya, Pak. Jadi tergantung masing-masing ya, cocoknya gimana. Kalau saya intraday swing, seperti tadi Pak Albert ada tanya saya waktu di jalan. Nah, di situ saya bisa jawab, saya bisa pas ada kegiatan ya udah saya kerjain dulu, udah free saya baru mulai live streaming seperti ini. Ada tadi yang bergabung, ada Pak Muhammad Ilham, ada Pak AMM selamat bergabung. Yang lain, tadi Pak Dwi cukup jelas nggak Pak? Pertanyaan dari Pak Dwi. Jelas Pak Erik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Yang lain ada mau ditanya? Ya Pak Saino, silakan Pak. Selamat siang Pak Erik. Selamat Halo, siang Pak. rekan-rekan. Ya. Ini saya kan pakai Telegram tapi di PC ya. Gambarnya kok kurang jelas apa memang saya yang nggak bisa pakai? Biasanya sama dia. Apa memang kurang Mungkin ini Pak, mungkin karena saya ini ya pakai tablet, resolusinya ini layarnya sekitaran 11 inci, mungkin di situ perbedaannya Pak. Oh, ya soalnya biasanya kan pakai HP tuh normal-normal aja ya. Begitu pakai PC kok agak pecah gitu. Makanya Ya mungkin karena chatnya kecil nggak begitu jelas. Iya, mungkin ya. Bisa jadi, iya. Di saya jelas kok Pak, pakai PC juga. Oh iya tuh Pak, aku nggak Iya. begitu apanya ya. Saya masih awam soalnya. Iya, di saya juga buram sih sebetulnya. Mungkin karena Tidur. di laptop kali atau di apa bedanya. Iya, saya pakai laptop, Pak Erik. Pak Erik, Iya, silakan Pak Alben. jadi gini, yang tadi yang saya perhatikan sekitar selalu ya, berarti kan yang di daily itu kan Anda lihat arah trennya untuk yang Euro Japanese ya, Euro Yen. USD Kanada, ya, yang tadi kita Bukan, bahas ya. Euro Jepang JPY, ya? Euro JPY. Iya, benar. Nah, berarti daily itu untuk arahnya, kemudian Anda tunggu, perhatikan lagi di hampatnya. Nah, pertanyaan saya di hampatnya itu yang Anda tunggu apakah di engulfing yang di daily-nya untuk mencari continuation-nya? Yang ini Pak, yang ini. Ini komplikasi saya. Ya, maksud saya ini, itu di yang Bapak tunjuk barusan itu dapat gambarnya dari mana? Apakah dari daily-nya ada suatu engulfing yang Bapak kasih blok supaya Bapak tahu, oh di area ini harus saya tunggu, atau gimana? Yang blok yang mana? Yang ini ya Pak ya? Yang ini ya? Coba diubah ke daily, Pak Erik. Oh, dari daily ya? Dari daily. Nah, di sini kan kita tahu bahwa areanya naik. Nah, sekarang Pak Erik bisa tahu di area mana yang harus ditunggu untuk mulai mencari di hampat itu gimana caranya? Oke. Ini analisa klasik ya, support resistan aja dari support resistan ya. Nah, saya kasih warna hitam. Oke. Ini resistan, ini support, ini fake out. Jadi support ya, naik ya. Ini hitungan fake out. Ini nge-break out, ini jadi resistan. Balik ya, turun. Ini gagal, turun. Turunnya ini nggak ke bawah ya, nggak nge-break low sebelumnya. Ini sideways, ini nge-break out. Yang ini nge-break out, balik ke sini. High yang ini kan lebih tinggi nih. Ya, jadi secara secara keseluruhan ini kan masih tren kenaikan nih. Lagi ke
Lalu kembali. Ini adalah analisa klasik ya, support resistan. Saya hapus. Lalu dari daily udah tahu, lalu saya pindah di H4. Di H4 apa yang terjadi? Ini kan ada penurunan nih, penurunan. Ya. Oke. Nah, yang saya lihat yang ini, gerakan yang ini. Saya lingkari ya. Yang ini. JPY itu dari mana Pak Erik bisa memutuskan bahwa area itu yang harus yang ini Pak. Oke, di sini. Di ini yang garis putus-putus ini nanti saya akan pindahin ya. Sebelumnya saya liatin dulu. Yang ini adalah equal low. Equal low di sini ada imbalance ya, ada imbalance. Penurunan ini hanya sebatas manipulasi market. JPY itu Euro JPY sering terjadi yang namanya seperti ini. Kayak gini. Lalu equal low, udah ke sweep, udah keambil liquidity. Nah, penurunan ini kalau nggak salah ada efek news ini. Newsnya Eropa atau apa, ada naik lalu turun ya. Memang secara time frame H1-nya ini memang lagi tren penurunan. Makanya di channel Telegram saya ada update ya, tunggu Euro JPY. Saya search dulu ya. Euro JPY, client rebuy bukan. Yang ini. Di tanggal 26 September, risk kecil, spekulasi buy, low time frame, trennya masih turun. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, ini kan H4 ya, dari H4 di situ. Yang gimana ya saya ininya? Paham. Cuman yang mau saya tanyakan, ini pertanyaan baru Pak Erik. Yang barusan Pak Erik tunjukin kan tadi ada equal low. Equal low, benar Pak. Nah, itu yang saya mau tanyakan, keputusan kita ngomong equal low itu Pak Erik langsung bisa menemukan atau mungkin ada tanda-tanda khusus mungkin? Ada konfirmasi tambahan lagi. Konfirmasi tambahan. Ini saya pindah di H2 ya. Di H2 itu ada namanya hidden base ya. Hidden base apa yang hidden base-nya demand. Saya kasih warna krim. Saya sering kasih perbedaan warna. Yang hitam itu adalah supply and resistance, krim itu adalah supply and demand. Nah, kalau dari cerita yang ini kan naik lalu jeda ya. Di sini ada di TF kecil itu ada sideways. Sideways itu berarti membuat base. Base lalu melanjutkan kenaikannya. Ini kan kenaikan lagi. Kenaikan ini kan lumayan signifikan. Yang nge-break out swing high sebelumnya ini, yaitu swing low high sebelumnya. Maka ini membuat high low, high dan seterusnya. Lalu di sini ini kan di equal low yang di sini udah keambil nih. Ya kan, keambil liquidity full semua sampai ke bawah-bawah. Artinya ini kalau pakai sistem PO, pakai buy limit di bawah sini ataupun di bawah sini kena stop loss. Ini kena stop loss dulu baru naik. Nah, di situ saya namanya tunggu valid price action. Price action apa yang saya pakai memang di sini candlenya nggak begitu naik ya. Ini close candle bullish yang ini nggak di atas ini. Makanya saya mana tadi saya udah yang ini spekulasi buy lower time frame, trennya masih turun. Nah di situ makanya di sini saya udah spekulasi buy. Saya nggak tahu marketnya mau naik atau turun. Kebetulan ini turun ini ke zona yang ini. Jadi resiko ini saya 1%, di sini 1% kayak gitu Pak. Kadang-kadang maksud saya begini Pak Erik. Gimana, itu Pak? Tadi equal low. Itu kan tadi kan yang Pak Erik harusnya ada tanda equal low ya. Yang saya tanyakan itu Bapak tahu bahwa itu equal low itu dari mana? Apakah hanya dari chart itu? Karena kan kita mau tiap chart kan punya cerita masing-masing. Mungkin di Hamper bisa jadi equal low, tapi mungkin di A1 ada sedikit perbedaan. Mungkin ya. Nah, terus kedua, apakah setelah Bapak menemukan equal low, barusan Bapak ngomong bahwa dari equal low ini kita mencari imbalance terdekat, di sanalah kita menunggu. Apakah mungkin begitu? Iya, benar Pak. Kebetulan ini di zona di sini. Saya menunggu di zona yang ini, Pak. Equal low ini cara lihatnya gimana? Cara paling mudah untuk melihat struktur market itu selalu dari high time frame. Dari H4 aja. Jangan langsung di M15. M15 pasti gak nampak. Kenapa gak nampak? Karena kita perlu namanya geser sampai ke kiri sini kayak gitu kan, ke Jawa nih. Ya kayak gitu. Lalu saya biasanya pakai H4 aja. Di H4. Nah, di situ yang ini. Berarti kuncinya harus menemukan equal low dulu, baru kita perhatikan di dekat sana ada imbalance-nya di mana. Begitu ya kalau saya nggak salah tangkap ya.
imbalance-nya yang ini, tunggu ya, yang imbalance di sini nggak pala nampak, Pak. Nggak pala nampak, Pak. Hampir rapat ya, week to week-nya hampir rapat di sini. Hampir rapat. Ini hanya respect ke zona yang ini sih, zona yang demand yang ini aja, Pak. Nah, kayak gitu, Pak. Lalu konfirmasi tambahan saya yang ini, Pak. Di sini kan ada imbalance nih, ada imbalance ya. Yes. Lalu high time frame-nya lagi naik nih. Nah, di situ yang tadi saya bilang di sini saya buy, kenapa saya udah close partial? Karena di sini udah fill imbalance tersebut yang ini. Nah, ini tersentuh, hampir dekat. Oh, udah kayak gitu, Pak. Oke, paham Pak Erik. Iya. Gak apa-apa, nanti kalau kurang jelas boleh DM lagi. Iya. Siap. Iya. Silakan yang lain. Ya, boleh yang lain. Silakan, tadi ada pejuang demo, silakan. Ini udah rame, ada Pak Dedi, Pak Bustami, Pak Randy, selamat bergabung. Ya Pak ini siapa nih? Pejuang demo. Sebentar. Ini apa ini? Pak Santria ya. Silakan. Yang lain mau ditanyain? Pak Erik, saya mau tanya lagi, boleh nggak? Silakan Pak. Ya. Nah, tadi dari kemarin saya dengar imbalance, saya belum tahu sih imbalance itu seperti apa. Terus itu untuk mendeteksinya itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Di YouTube saya udah ada buat ya, namanya imbalance. Imbalance itu ada artinya dari bahasa Inggris yaitu ketidakseimbangan. Nah, contohnya market itu bergerak namanya ada keseimbangan ya. Seperti ini adalah harga stabil atau keseimbangan harga yang ini. Ini contoh keseimbangan harga. Nah, kita cara lihatnya gimana? Nah, ini harganya stabil. Pergerakannya di antara harga 135.100 ke harga 138.200. Nah, jadi biasanya kalau balance atau stabil itu akan namanya sideways. Nah, lalu yang tidak stabil itu kayak gimana? Seperti ini, pergerakan yang impulsif ya, ataupun instan seperti ini, Pak. Ini pergerakan seperti ini cepat, lalu banyak, volumenya banyak. Ini pergerakannya ini biasanya efek dari newsnya apa? Mungkin newsnya Eropa atau Jepang yen ya. Kalau euronya melemah akan membuat penurunan seperti ini, ataupun kebalikannya JPY-nya menguat akan membuat euro JPY ini turun. Jadi ini pergerakan yang sangat signifikan, yang sangat cepat kayak gini. Jadi di area ini adalah area imbalance. Yang ini saya kotain ya. Dari week ke week. Week-nya yang dimasuk week apa itu? Week ekor. Jadi harga selalu naik turun. Jadi ini ekor yang ini dengan ekor yang ini. Ya pergerakannya ini tidak ada namanya hukum nawar jual, penawaran, pembelian, penjualan. Jadi langsung jual aja. Ini jual langsung cepat dia. Nah, lalu ini harga ini naik, ini adalah membalance zona yang imbalance di sini. Nah, lalu bisa dilihat ini adalah zonanya supply. Ini adalah zonanya supply. Kenapa supply? Supply itu kalau banyak ya, supply itu seperti hukum dagang aja. Kalau market itu barangnya Euro JPY itu banyak, otomatis membuat harga akan turun. Kayak gitu. Lalu kembali lagi ke sini, ke zona yang ini, lagi masih banyak. Jadi diskon besar-besaran. Nah, makanya ada penurunan. Jadi gerakan yang ini adalah fill imbalance tersebut yang ini. Kesentuh zona yang supply ini, lalu kembali ngedrop. Ini kembali ngedrop. Sampai ke bawah sini. Kayak gitu. Ini adalah zona imbalance yang saya maksud. Contohin lagi yang lain. Nah, yang ini. Ini pergerakannya stabil nih, stabil ya. Naik turun, penawaran sama pembelian itu penjualan semua stabil. Jadi pergerakannya stabil, lalu yang kayak gini, gerakan yang instan ya, cepat. Langsung kembali lagi naik. Ini kenapa? Karena untuk memfill ketidakseimbangan harga tersebut. Jadi market itu selalu namanya menstabilkan harga tersebut kayak gitu, Pak. Ini gerakan stabil ini. Ini gerakan stabil, walaupun trending ya, ini trending. Stabil, ini ada ekor atas bawah semua, jadi harga naik, lalu ditawar lagi, turun, lalu naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, seperti itu Pak. Cukup jelas Pak? Pak Mario, maaf. Sudah Pak, sudah. Iya, Sip, nanti sekali. Iya,
Nanti kalau kurang jelas bisa lihat lagi yang record ini. Selamat bergabung ada tadi Pak Akbar. Yang lain udah hampir 35 menitan. Silakan Pak Sofian. Ya mungkin kesimpulannya kalau imbalance itu kayak tidak adanya harga jual atau beli, perlawanan jadi instan langsung kalau jual Iya, dalam benar, jumlah Pak. besar, beli dalam jumlah besar gitu Pak ya. Lebih dominan kalau biru ini seller ya, lebih dominan turun harga. Jadi gak ada penawaran sama pembelian lagi kayak gitu. Langsung penjualan aja, tap turun dia. Nah, kalau yang ini stabil nih. Ini berarti ada pembelian, makanya membuat harga naik nih. Banyak yang permintaan membuat harga naik. Berarti kalau barangnya udah banyak, harganya turun kayak gitu, Pak. Jadi prinsipnya analoginya dalam trading itu sebenarnya gampang, hukum dagang ya. Kalau barangnya banyak, turun harga. Kalau barangnya sedikit, permintaan banyak, naik harga kayak gitu aja. Makanya ada supply and demand ya. Nah, untuk gold sendiri ini bisa terbilang lagi imbalance nggak Pak? Dia kan push up terus itu. Gold, oke. Iya. Gold di video market insight yang sebelumnya saya ada bahas tentang namanya akan fill imbalance ya. Sweep equal high yang ini kemungkinan akan fill imbalance. Yang ini udah ke fill yang ini. Iya, udah ke fill. Ini adalah swing low high sebelumnya. Ini kalau nge-sell udah bisa cari-cari waktu untuk nge-sell. Tapi ke bawah sini. Ini masih banyak imbalance yang belum ke fill. Yang 1, kedua. Ini udah boleh cari-cari peluang sell. Dia 1 tuh udah mulai ada tanda-tanda. Ini masih sesi Asia ya. Kemungkinan akan naik dulu, retest, bisa cari sell. Kebetulan juga tadi dari Bu Amalia ada ini ya, ada news ya, nanti malam jam 7.15 ya, kemungkinan membuat USD menguat. Ya, bisa jadi menguat, otomatis gold ini akan turun. Turunnya kemana? Targetnya kalau yang nge-sell, ini 1, kedua, 3, dan seterusnya. Selamat siang, Pak. Siang, ya. Siang, Pak. Dengan Kalau siapa, untuk Pak? GU ini gimana, Pak? Gimana, Pak? Kalau untuk GU? Oh, GBP USD. Oke. Ya. GBP USD kalau nggak salah trennya penurunan ya. Saya udah lama banget nggak trading GBP USD. Saya liatin ya Pak ya, GBP USD. Ini dengan Pak siapa ya Pak ya? Santri Trader. Siapa? Tunggu ya, saya cara save-nya gimana? Nggak bisa nih. Santri Trader, oke. Ada. Santri Trader. Salam kenal Pak. Nunggu GU. GU seperti di gold juga, ini lagi trennya penurunan ya. Di sini adalah zonanya support. Support yang sebelumnya yang ke breakout ini kemungkinan jadi resistan. Saya liatin di daily. Ini ada zonanya supply. Ini ada dikit imbalance. Tunggu aja agak naik dikit. Saya lihat lagi di H4. Tren H4-nya masih kenaikan ya ini, masih naik. Di sini equal high udah keambil. Ini yang tadi saya bilang ya, ada imbalance ya. Kemungkinan masih ada sedikit kenaikan lagi. Ini equal high yang ini nggak begitu simetris ya. Hitungan saya, iya equal high. Ini ada zonanya supply ya. Tunggu aja, kita ambil liquidity. Tunggu valid week rejection. Ada valid week rejection seperti apa ya contohnya. Tunggu saya ilustrasikan. Tunggu aja naik. Tunggu ada satu candle yang ekornya panjang. Ada ekor panjang ya. Berarti udah keambil liquidity. Satu candle berikutnya bearish ya. Close candlenya bearish. Saya kasih warna hitam. Lalu di sini udah boleh incar sell. Stop loss-nya disesuaikan ya. Sesuaikan. Biasanya mungkin saya cari-cari seperti ini. TP-nya ya udah. Ini imbalance jadi target. Ataupun mau swing sampai di sini boleh. Kayak gitu Pak. Jadi pasti ada kemungkinan naik dulu ya Pak ya? Masih ada kemungkinan naik. Untuk Karena apa? Untuk nge-fill itu imbalance-nya itu ya? Bener Pak. Nah di H1 kan nampak Pak di sini. Ini trennya masih kenaikan ini. Iya. High high, high low, high high, high low, high high. Nah ini kemungkinan turun lagi. Di sini ada zonanya demand ya. Di sini nge-buy lagi. Nah ini untuk intraday boleh lihat-lihat di sini. Mungkin ataupun untuk scalping bisa lah untuk sell sekarang ini ya. Untuk scalpingan, setahu saya kalau untuk GBP USD dia lumayan liar saat sesi London ya.
jam-jam sesi Asia ini kurang. Ini support resistan biasa. Tadi yang H1 zona demand, yang ini tunggu agak ke bawah. Saya kasih warna krim. Saya pakai namanya tools Fibonacci ya. Tariknya dari swing low ke swing high. Cari peluang buy di sekitaran harga 1.13.750 TP 1 di sini. Ini TP extension ya. Dan juga ini adalah TP terakhirnya yaitu fill imbalance yang di sini, Pak. Kayak gitu, Pak. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama, Pak. Yang lain ini udah berjalan 40 menitan. Yang lain sebentar lagi saya ini mau stop record. Silakan yang ya Pak Ali. Kekecilan suaranya Pak. Bentar. Ya Pak. Saya gak kedengaran Pak. Boleh di-chat aja Pak. Silakan Pak Ali, ini dari Bu Seri. Terputus sedang ada tamu, nggak apa-apa Pak Iwan. Ini ada Pak Andi. Silakan Pak Andi. Salah kepencet tadi, sorry. Siap pagi. Ya Pak. Salah mencet tadi. Udah ngechat. Salah pencet. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Iya. Dari Bu Seri GJ Pak minta tolong tengok. Oke Bu, tunggu GJ, GBP JPY. Ini apa ini? Tunggu. Ini kemarin trennya naik, nggak sampai ke bawah sini, saya nggak ambil posisi buy. Pak Erik, saya mohon pamit dulu ya Pak Erik ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Pak. Semoga semakin sukses Pak Erik. Ya, terima kasih Pak. GJ kalau nge-buy targetnya udah deket, ini nggak bisa. Kalau untuk sell pun counter trend ya. Di sini hanya ambil imbalance. Kalau saya GJ, saya hanya wait and see, Bu. Di sini masuk area resistan, tetapi dari lower time frame di H1 belum ada tanda penurunan, Pak. Bu, ya maaf. Nah, di sini masih tren kenaikan. Kecuali nge-breakout ya, nge-breakout high low. Nge-breakout high low. Nge-breakout high low, tunggu retest, membuat low high, bisa entry sell. Target yaitu di sini. Target selanjutnya di imbalance kayak gini. Ini untuk GJ. Kalau saya pribadi wait and see dulu untuk GBP JPY. Overall trennya masih kenaikan ya. Dari daily di situ ada equal high ya. 1, 2, 3, 4. Ini masih ada kemungkinan ambil liquidity di atas ini. Kayak gitu, Bu. Ini untuk GBP JPY. Selamat bergabung Pak Ayub. Silakan Pak Ayub kalau ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada lagi, saya stop record dulu ya. Saya ini. Ya, silakan Pak Saino. Pak Erik. Ya, silakan Pak. Untuk scalping sama intraday nih, yang perkiraan hari ini bisa entry apa ya? Aku nyari nggak ketemu nih. Tadi Pak, GBP USD tadi dari pertanyaan siapa sampai efek ya. GBP USD Pak tadi. Mana GBP USD? Lagi incar buy, masih cari buy. Mana H1 ya? Nah itu Pak, yang ini Pak. Malah buy Pak ya? Kalau intraday short term masih buy, tunggu agak ke bawah buy, kayak gitu Pak. Lalu scalpingan ya. Aku swing orderannya malah sell nih Pak. Udah pasang. GBP USD. Kalau saya tunggu fill imbalance yang di sini nanti. Nunggu imbalance dulu ya? Gimana Pak? Nyari imbalance dulu berarti ya? Bisa jadi.
kemungkinan ya di area sini langsung ngedrop, bisa jadi nanti malam kan ada news, bisa jadi kayak gitu Pak. Kita kan Oke. trading itu kan cari-cari probabilitas tuh. Jadi selagi kita ada resiko yang diukur, resiko 1%, 2% lah maksimal, masih oke-oke aja. Yang penting jangan all in. Jangan ada pemikiran mau cepat kaya. Yang penting kita trading santai, tenang, tinggalin aja kayak gitu. Gak apa-apa Pak Zaino. Memang tren daily-nya masih tren turun kok itu Pak. Saya cek dulu udah 45 menitan. Ya, silakan Pak Randy. Iya, sorry Mas, mungkin pertanyaannya Mas agak basic sedikit. Nggak apa-apa, Pak. Untuk menentukan yang support resisten tadi, apakah kita ambilnya dari swing-swingnya atau di mana Mas? Saya kadang-kadang masih agak bingung. Yang bagusnya. Bentar. Oke, untuk menentukan support and resistance di video YouTube saya udah ada dari high time frame aja. Gak apa-apa, saya sambil ini dari high time frame. Kenapa dari high time frame ya? Ini contohnya daily supaya untuk mengidentifikasikan namanya zona-zona tersebut. Nah, kayak gini daily ini adalah zona support ya. Zona support sebelumnya menjadi zona resistan kayak gini, Pak. Biasanya saya penarikannya dari body ya, akhir body sampai ke ekornya kayak gini. Ini fake out kayak gini. Lalu kayak gini pun juga zona juga Pak. Ini ada zona ya, ini ada zona. Nah kayak gini. Ini kebetulan ini yang di bawah ini berarti support, ini resistan. Kayak gitu Pak. Jadi kalau dari penentuannya dari H4 boleh. Nah dari H4, nah ini support, ini jadinya resistan kayak gitu Pak. Biasanya saya tariknya agak ini sih, agak subjektif ya cara tariknya. Tapi di swingnya ya, apa namanya? Lebih ke swingnya, bener. Di Kalau di swingnya. kalau di tengah-tengah ini ada juga Pak. Sebenarnya ada. Itu biasanya di low time frame. Saya contohin ya. Dari sini pun ada juga Pak. Saya kasih warna beda ya. Dikasih warna cream. Ini kan di target time frame 4. Saya bukain di M30. Nah itu ada. Ini adalah support. Ini adalah support, ini nge-breakout, balik menjadi resistan, makanya turun. Nah, kayak gini kan sideways. Dia mengambil imbalance ya. Ini ada imbalance, nggak ada. Ini adalah zona supply. Lalu kembali turun, kayak gitu, Pak. Semakin time frame-nya semakin kecil, strukturnya makin banyak. Zonanya pun makin banyak. Jadi secara trend frame di time frame besar, kayak gini kan lebih gampang lihatnya. Kayak gitu. Gimana Pak Randy, cukup jelas Pak? Cukup. Makasih Mas Erik. Iya, sama-sama. Ini udah 47 menit, saya izin stop record dulu, nanti upload ke YouTube saya lama ini, saya stop record dulu ya. Terima kasih beberapa teman-teman yang udah menanyain. Kalau jika ada yang belum saya sempat jawab atau belum bertanya, boleh diisi di kolom komentar, nanti ini saya akan upload ke YouTube.